Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kaf Santri. Manusia boleh saja merasa bangga karena dipilih oleh Allah untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Keutamaan ini bahkan melebihi apa yang diberi kepada para malaikat dan setan yang lebih dahulu taat dan berbakti kepada Sang Pencipta. Di planet yang begitu hijau dan memiliki banyak sumber air ini, manusia bebas berekspresi, memanfaatkan sumber daya yang ada. Namun, tahukah Anda jika bumi pernah menolak keputusan Allah menempatkan kita di atasnya? Planet ini menangis dan memohon agar Allah tidak menurunkan manusia. Bahkan, kedua malaikat gagal mengambil tanah di bumi saat penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Mengapa bumi sangat menolak kehadiran kita? Kisahnya terjadi saat Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan Nabi Adam alaihissalam yang tercipta dari tanah. Dalam sebuah hadis muktamar yang dinukil oleh Imam Ja'far As-Siddiq, disebutkan sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam, terlebih dahulu Allah mengabarkan kepada bumi bahwa Dia akan mengambil tanah dari sana. Allah berfirman, "Hai bumi, aku akan menciptakan manusia dari saripatimu. Sebagian mereka akan taat kepadaku dan sebagian lainnya akan durhaka kepadaku. Siapa yang taat kepadaku, maka akan aku jadikan mereka masuk ke dalam surgaku. Dan siapa yang durhaka kepadaku, maka akan aku masukkan dia ke dalam nerakaku." Imam As-Sa'labi. Mendengar ini, bumi mulai cemas dan diliputi kekhawatiran. Hal ini pula yang dialami oleh malaikat. Golongan yang tercipta dari nur atau cahaya ini juga mempertanyakan keputusan Allah tersebut. Malaikat berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji Engkau dan menyucikan Engkau." Kemudian Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Setelah informasi ini disampaikan ke bumi, maka diutuslah malaikat Jibril untuk mengambil tanah dari sana. Namun bumi menolaknya dan tidak memperbolehkan malaikat mengambil tanahnya. Diriwayatkan dari As-Suddi, dari Ibnu Mas'ud, dari seorang sahabat Rasulullah SAW. Mereka bercerita, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril ke bumi untuk mengambil tanah dari bumi. Namun bumi menolaknya. Bumi pun memelas dan menangis kepada Jibril. Ia bersumpah dengan nama Allah bahwa ia tidak sanggup menanggung beban manusia di bumi. Bumi berkata, "Demi Allah, aku berlindung kepadamu dari utusanmu, agar engkau tidak mengambil sebagian dari tanahku, jika nantinya akan menjadi penghuni neraka." Mendengar itu, Jibril tidak kuasa mengambil apapun dari bumi, lalu kembali kepada Allah dan menceritakan alasannya. Yang bumi bersumpah dengan keagungan Allah bahwa dia tidak memiliki kesanggupan untuk menanggung azabnya. Allah lantas mengutus dua malaikat sekaligus, yakni Mikail dan Israfil, untuk turun ke bumi mengambil tanahnya. Lagi-lagi bumi melakukan hal yang serupa dengan bersumpah membawa nama Allah. Kedua malaikat ini pun lalu kembali lagi kepada Allah tanpa membawa sedikit tanah pun, sama seperti Jibril. Allah kemudian mengutus malaikat Israel, namun malaikat Israel tidak seperti dua malaikat lainnya, karena ia tidak mempedulikan bumi agar tidak mengambil tanahnya. Ia langsung memukul bumi dengan pedangnya, dan bumi pun bergetar ketakutan. Lantas malaikat Israel mencabutnya segenggam. Meski bumi sudah bersumpah atas nama Allah, namun ia tetap mengambil tanahnya seraya berkata, "Aku takut menyalahi perintah Tuhanku. Aku sama sekali tidak akan melanggar perintah Tuhanku, walau dengan segala kerendahan dirimu." Ketika Israel mengambil paksa mencabut segenggam tanah dari bumi,
Bumi pun menangis, merasa kehilangan tanahnya. Namun Allah berfirman, apa yang sudah diambilnya dari bumi sebenarnya akan dikembalikan ke bumi. Kemudian Allah berfirman kepada bumi, sesungguhnya kelak aku akan kembalikan kepadamu apa yang aku ambil darimu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dari bumi kami jadikan kamu dan kepadanya kami akan kembalikan kamu, dan daripadanya pula kami akan keluarkan kamu pada kali yang lain. Quran Surat Toha ayat 55. Kemudian malaikat Israel membawa tani itu dibawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan manusia. Faktanya kini ketakutan bumi terhadap manusia yang membuat kerusakan sudah terbukti adanya. Tidak hanya kerusakan bumi dari segi fisik, namun manusianya secara lahir dan batin, baik kemaksiatan, pertumpahan darah, merusak alam, kedurhakaan yang manusia perbuat. Namun demikian, Allah tidak menciptakan manusia sebagai pemimpin atas semua makhluk tanpa alasan. Di akhir kisah kehidupan nanti, mungkin kita akan mengetahui apa sebenarnya skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, dan tiadalah kehidupan di dunia ini melainkan sendaguro dan main-main belaka, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Quran Surah Al-Ankabut ayat 64. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.